Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 495. Saat dia berjalan, dia melambai kepada semua orang. Dan dengan kemunculannya, semua makhluk hidup berubah. Para penonton, termasuk para pebisnis, tidak tahu siapa pemuda ini. Sedangkan dia tidak mempedulikan apapun, dia justru melambaikan tangannya, membuat seolah-olah semua orang sedang menunggu untuk menyambut kedatangannya. Namun, yang disebut bos di belakang layar ini pastilah orang yang luar biasa dengan penampilan yang agung, dan pria ini bernama Ye Tianzong. Meskipun dia terlihat bagus, dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki senyum yang lucu. Sekilas tidak terlihat serius. Dia terlihat seperti ini. Jika dia benar-benar bos di balik grup Zongheng, dia bisa menjadi presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka benar-benar berbeda, dua gambaran. Hei, dia akhirnya datang. Melihat Ye Tianzong tiba-tiba muncul, Su Junwan menghela nafas dalam hatinya. Melihat Ye Tianzong, dia merasa marah karena besi tidak bisa menjadi baja. Dia terus menggelengkan kepalanya dan mendesah, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Dia tidak khawatir tentang kematian Ye Tianzong, tetapi jika sesuatu terjadi pada Ye Tianzong, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada kakeknya? Jika kakeknya tidak bisa mati dalam diam, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan memiliki motivasi untuk hidup di masa depan. Nona Su, apakah dia temanmu? Lin Zhengzhou di samping melihat situasi ini dan bertanya dengan suara rendah. Su Junwan tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, "Yah, itu dia. Orang ini punya beberapa kemampuan, tapi dia terlalu berlebihan. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah. Faktanya, berdasarkan pengaturan yang diatur oleh Sun bersaudara di bawah jebakan, dia adalah kura-kura di dalam guci, tanpa ruang untuk melawan. Dan seperti yang baru saja Anda dengar, mereka berencana mengakuisisi grup Zongheng. Bahkan orang dengan energi sebesar itu, bahkan saya, mungkin tidak mampu melakukan apapun. Jangan khawatir, Nona Su. Dari penampilan pria ini, seharusnya tidak ada banyak masalah. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah dulu. Bagaimanapun, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Begitu saya menemukan ada yang tidak beres, saya akan membantu. Bagaimanapun, Sun bersaudara mungkin memiliki tingkat pencegahan tertentu di Lincheng, tetapi di ibu kota provinsi, termasuk seluruh negeri, di mata saya, mereka masih badut, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Meski sudah ada ketidakpuasan tertentu terhadap Su Junwan di dalam hatinya. Namun, karena ini adalah tugas yang diperintahkan Ye Tianzong untuknya, dia tetap harus berusaha keras untuk menyelesaikannya. Adapun apakah ada kemungkinan etika atau ada masalah dengan karakter Ye Tianzong, itu harus diputuskan setelah masalah tersebut diselesaikan. Terima kasih, Zhengzhou. Su Junwan memandang Lin Zhengzhou dengan penuh rasa terima kasih. Menurutnya, dia tidak menganggap ada yang salah tentang pihak lain. Namun dia dengan tulus ingin membantu, dan dia memiliki kekuatan serta kepercayaan diri tertentu, daripada hanya berbicara sia-sia. Di sini, setelah dihibur, suasana hati Su Junwan yang kesal menjadi tenang. Di sana, Zhang Chunqin, yang berada di bawah panggung, memiliki ekspresi kecewa di wajahnya setelah tiba-tiba melihat Ye Tianzong muncul. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Tianzong akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga, tetapi pada saat itu, dia masih memiliki sedikit ilusi tentang dia. Tapi sekarang, alih-alih menunggu CEO sebenarnya di balik layar, orang bodoh malah muncul. Dia masih di sana dengan perasaan penuh kemenangan. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Ketika Anda datang ke sini, apakah Anda merasa seperti orang-orang besar sedang menyapa Anda? Faktanya, kamu bahkan bukan seorang kentut." Memikirkannya lagi, Sun Yongye memintanya untuk bekerja sama dan meminta Ye Tianzong untuk menyerahkan informasi industri. Dia tiba-tiba merasa konyol. Bagaimana orang bodoh ini bisa mempunyai harta pribadinya sendiri? Itu hanya klinik rusak, tapi saya bayarkan padanya. Dia bisa mengambilnya kalau dia mau. Saya tidak merasa kasihan. Meskipun dari segala aspek, orang bodoh ini memiliki keterampilan medis tertentu, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan medisnya, apakah ia dapat dijadikan makanan. Bisakah itu meningkatkan IQ seseorang? Tentu saja tidak. Atau, daripada mengatakan bahwa Ye Tianzong bodoh, lebih baik mengatakan bahwa dia idiot. Jika kamu percaya pada orang bodoh,
Untungnya kamu baru saja menunjukkan kelemahan pada Sun Yongye sebelumnya. Jika tidak, jika kamu benar-benar harus melakukan apa yang diinginkan orang bodoh ini, maka kamu akan benar-benar dikutuk dan tidak punya ruang untuk bermanuver. Saudaraku, Ye Tianzong ada di sini. Melihat Ye Tianzong, Sun Yongji tidak berani menganggap entengnya. Setelah berurusan dengannya beberapa kali, dia tahu bahwa pihak lain tidak semudah itu untuk dihadapi. Entah itu koneksi pribadi atau kekuatan tempur pribadi, semuanya adalah yang terbaik, jadi dia tidak banyak bicara, tapi menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Sun Yongye, dan mengingatkannya dengan suara rendah. Yah, aku melihatnya. Kenapa kamu panik? Semuanya di bawah kendali kami. Sun Yongye sebenarnya sedikit gelisah. Sesuai kesepakatan dalam pesan teks, Wang Songrui datang lebih dulu, bertemu dengannya, dan menyerahkan masalah tersebut dengan jelas sebelum Ye Tianzong tiba. Pada saat itu, bagian dalam dan luar harus terkoordinasi, dan satu serangan akan mengenai sasaran, memungkinkan Ye Tianzong mengambil sayap. Tidak bisa melarikan diri. Tetapi, orang yang muncul sekarang bukanlah Wang Songrui. Tapi dia juga naif. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat wajah lucu dan tersenyum pihak lain, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia selalu merasa bahwa apa yang disebut penyusunan strategi hanyalah macan kertas jika menyangkut Ye Tianzong. Itu akan pecah jika kamu menusuknya, dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Tetapi saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang datang adalah Wang Songrui? Sekarang, Ye Tianzong ada di sini, di mana Wang Songrui? Dia mengirimimu pesan sepanjang waktu, dan tidak pernah menelepon. Aku telah mendengar suaranya. Menurutmu apakah dia mungkin? Diam. Perkataan Sun Yongji bisa dikatakan telah melanggar intinya. Sun Yongye memang mengkhawatirkan hal ini, namun hari ini kedua bersaudara itu sudah mengambil tindakan putus asa. Jangan sampai gagal, sekali gagal berarti seluruh keluarga Anda akan hancur. Dan hingga saat ini, ia masih memiliki SMS pengingat di ponselnya. Itu dari Wang Songrui, dia berkata ada sesuatu yang menundanya, jadi dia meminta Ye Tianzong untuk datang lebih dulu dan dia akan tiba nanti. Saat ini, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk membalas. Pesan teks dari Wang Songrui ini adalah makanan rohaninya. Selama masyarakat masih ada, semuanya masih terkendali. Karena tidak bisa di blender dulu, tapi sudah diatur sebelumnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Ye Tianzong tiba lebih dulu, jadi mari kita mulai dari masalah ini secara langsung. Bagaimanapun, Zhang Chunqin telah diurus olehnya, jadi tidak akan terlalu banyak variabel. Oke, Wang Songrui mengirimiku pesan teks. Ada yang harus dia lakukan dan ada penundaan. Dia akan datang untuk bergabung dengan kita segera. Bagaimanapun, kita telah bertarung dengan Ye Tianzong sampai saat ini, dan dia juga tahu bahwa hal di balik itu semua disebabkan oleh kita. Jika kita putus, kita akan putus. Apa yang harus kita takutkan? Aku hanya jika kamu tidak percaya, beraninya dia menantang kita mengenai masalah Zhang Chunqin. Perkataan Sun Yongye membuat Sun Yongji merasa nyaman. Dalam hatinya, selama kakaknya percaya pada sesuatu, dia tidak pernah melakukan kesalahan sejak kecil. Disandera oleh Ye Tianzong pada saat itu, kedua bersaudara itu hanya menanggung penghinaan dan bertahan, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Sekarang semuanya telah berkembang sampai pada titik ini, dan kedua bersaudara itu tidak punya jalan keluar. Dalam hal ini, mereka hanya bisa gigit jari dan bergegas maju. Siapa kamu? Ye Tianzong. Aku belum pernah mendengarnya. Dari mana asal kucing dan anjing ini? Ayo cepat pergi. Kami sedang menunggu bos di belakang grup Zongheng. Dia bukan peran kecil seperti Anda. Jangan menghalanginya di sini. Jika itu memengaruhi rencana grup Sun kami, berhati-hatilah hingga menimbulkan masalah bagi Anda. Dia terlihat lucu dan tersenyum, tapi dia tidak memiliki penampilan formal. Dia bukan orang baik. Dia sangat tidak tahu malu. Ayo, ayo, ayo. Kalau tidak, kami bisa mengusirmu tanpa penjaga keamanan Sun Group. Pasalnya Sun Group kini sangat ambisius. Terlebih lagi, situasinya sekarang jelas sangat menguntungkan mereka. Oleh karena itu, para selebritis ini berharap dapat membangkitkan dukungan Sun Yongye dengan menunjukkan sesuatu, berharap dia dapat memainkan peran tertentu dalam perjodohan berikutnya. Ketika orang-orang ini berteriak, mereka benar-benar bergegas dan ingin melihat Ye Tianzong pergi. Pemandangan ini, Zhang Chunqin hanya merasa sangat malu, apakah ini menantunya? Bodoh. Tapi Su Junwan sangat gembira. Ini yang terbaik. Jika Ye Tianzong diusir, akan sulit bagi Sun bersaudara untuk menerapkannya.
Dia juga memanfaatkan kesempatan itu dan berencana untuk pergi kapan saja. Dia membawa Ye Tianzong dan langsung bergegas ke rumah sakit untuk menemui kakeknya dulu. Jika kamu bisa membuat kakek merasa nyaman, tidak peduli seberapa mahal harga yang kamu bayar, tidak masalah. Meskipun, dalam hati saya tidak pernah mengenali Ye Tianzong sebagai pribadi, dan saya bahkan berpikir bahwa menikah dengannya adalah hal yang sangat memalukan dan terhina. Namun, agar kakeknya bisa pergi dengan tenang, dia tidak ragu-ragu. Namun, berjalan. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu menyambut bos di belakang grup Zongheng. Kenapa? Sekarang orang-orangku ada di sini, kamu akan mengusirku. Apakah ini keputusan Sun Yongye? Jika demikian, maka aku akan berbalik dan pergi tanpa kamu mengusirku, bagaimana dengan itu? Kata-kata yang menakjubkan. Awalnya saya mengira Ye Tianzong adalah karakter kecil, hanya orang yang datang ke sini untuk membuat kecap. Namun kini, dia mengaku sebagai bos di balik grup Zongheng. Tidak ada yang mempercayainya. Zhang Chunqin bahkan mencibir. Orang bodoh ini mungkin sakit lagi. Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Kejahatan macam apa yang telah dia lakukan? Bagaimana dia bisa menemukan menantu seperti itu? Sungguh dosa. Dia bos di balik grup Zongheng. Su Junwan tertegun, tapi dia tidak secara langsung menyangkal identitas Ye Tianzong. Lagi pula, saya telah berurusan dengannya beberapa kali, dan orang ini tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Dia selalu bisa mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Terkadang, hal-hal yang kamu anggap mustahil akan benar-benar menjadi kenyataan baginya. Nona Su, mohon bersabar dulu. Lagi pula kamu sudah menasihatinya, tapi dia ngotot untuk datang. Kalau dia datang membabi buta tanpa persiapan apapun, maka aku merasa orang seperti itu tidak pantas menjadi temanmu, jadi kita tetap harus tenang dan menunggu dengan sabar. Menghadapi kenyamanan Lin Zhengzhou, Su Junwan tidak menjawab, dia hanya ketakutan dan penasaran, kemana selanjutnya. Sekarang, menghadapi ketidakpercayaan semua orang, Ye Tianzong tidak merasa marah sama sekali, dia tidak bisa menahan cibiran, berbalik dan berencana untuk pergi. Sun Yongji yang tidak bisa menahan amarahnya segera mengambil mikrofon dan berteriak keras, Tuan Ye, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda harus pergi? Semuanya, Tuan Ye Tianzong Ye ini sebenarnya adalah bos di balik grup Zongheng. Alasan utama dia datang ke sini hari ini adalah untuk menandatangani perjanjian akuisisi dengan grup kami. Mulai sekarang, grup Zongheng akan menjadi milik grup Sun kami. Tolong beri jalan dan beri jalan untuk kami. Jika kita mengatakan bahwa pengakuan diri Ye Tianzong sebelumnya hanyalah omong kosong. Tapi sekarang, informasi yang dikonfirmasi oleh Sun Yongji telah sepenuhnya mengubah pandangan semua orang. Apakah orang ini benar-benar bos di balik grup Zongheng? Mengapa ini berbeda dari yang Anda bayangkan? Bab 496. Tuan Sun, apakah Anda bercanda? Saat ini, Zhang Chunqin tidak tahan lagi, bergegas ke atas panggung, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu salah? Ini bodoh. Ye Tianzong, dia adalah bos di belakang grup Zongheng. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ya, Tuan Ye, meskipun kami belum benar-benar melihat bos di balik layar, menurut rumor yang beredar, dia tampan dan kaya, serta tenang dan berpengalaman dalam melakukan sesuatu. Tidak mungkin dia sembrono seperti itu. Anak ini, dia terlihat seperti peran kecil. Apakah kamu salah, atau kamu ingin sukses, jadi kamu mencari seseorang untuk berpura-pura? Kecuali ada bukti yang meyakinkan, kami tidak akan mempercayainya sama sekali. Semua orang sangat emosional. Mereka yakin Sun Group tidak akan bertindak sembarangan. Namun biarlah mereka menerima bahwa orang seperti itu adalah bos di balik layar, ini sangat berbeda dengan bos yang mereka bayangkan. Untuk sesaat, hal itu tidak bisa diterima. Tetapi, Sun Yongji tampak tenang dan memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata, Tuan Ye, Anda di sini hari ini. Saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perjanjian akuisisi kami. Dan ibu mertua Anda, Zhang Chunqin, ada di sini. Saya yakin Anda harus tahu alasannya tanpa saya mengatakan lebih banyak. Jadi, sekarang semua orang mempertanyakan identitas Anda, jadi saya harap. Tidak masalah. Ye Tianzong tidak terlalu memperhatikan, tapi setelah menatap Zhang Chunqin dengan penuh arti, dia berjalan masuk dengan angkuh. Ketika dia sampai di tengah panggung, dia mengambil mikrofon dari tangan Sun Yongji, memandang semua orang, dan berkata dengan keras, semuanya,
saya biasanya orang yang rendah hati, dan saya tidak suka terpaku pada hal tertentu. Serahkan pada asisten saya, Lin Changhui, untuk menanganinya. Apakah saya bos di balik layar? Sebenarnya sangat sederhana. Mari kita terhubung ke video langsung dan biarkan Lin Changhui memberi Anda jawaban. Ini akan menjadi tidak ada masalah, kan? Lin Changhui didorong ke depan panggung. Semua operasi, termasuk wawancara media, diserahkan padanya. Bagaimanapun, Lin Changhui dianggap sebagai selebriti di kota Lincheng, dan semua orang yang hadir, bahkan orang biasa pun mengenalnya. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan oleh Ye Tianzong sejalan dengan keinginan semua orang. Saya melihat tidak ada yang berkomentar. Ye Tianzong segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan video dengan Lin Changhui di tempat. Setelah 1 atau 2 menit, dia mengkonfirmasi identitas Ye Tianzong dan menutup telepon. Namun arah angin yang semula sepihak tiba-tiba menjadi menegangkan. Melihat Ye Tianzong dengan senyuman di wajahnya, saya tidak dapat memahaminya. Perusahaan ini akan diakuisisi, dan Anda masih bisa menertawakannya. Entah ada yang salah dengan otakku, atau aku punya trik tertentu. Tentu, semua orang ingin mempercayai yang pertama. Selanjutnya, Tuan Ye. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru, orang-orangmu belum datang, beri aku ruang pribadi dulu. Identitas Ye Tianzong telah dikonfirmasi, dan menilai dari kata-kata dan perbuatannya, dia sepertinya tidak memiliki ruang untuk melawan. Di bawah instruksi saudaranya, Sun Yongji keluar dan hendak berbicara, tetapi disela oleh Ye Tianzong. Berkata dengan tenang. Saudara-saudaranya sedikit bingung, tetapi mereka tidak terburu-buru. Lagi pula, orang yang sekarat masih memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan. Terlebih lagi, perusahaan tersebut akan diakuisisi oleh seseorang, jadi wajar jika memiliki ruang pribadi. Kebetulan Wang Songrui sedang mengurus urusan pribadinya dan akan segera tiba. Dia harus berhati-hati dengan apa yang terjadi di laboratorium. Orang ini, aku memberinya tugas, tapi dia terus menundanya lagi dan lagi. Saat aku berbalik, aku akan menanganinya dengan benar. Oke, aku beri waktu 5 menit, kamu bisa menggunakannya sesukamu, tapi begitu waktunya habis, kita harus melanjutkan urusan kita. Lagi pula, aku punya protokol DNA di tangan, dan selain itu, ibu mertuamu. Sebelum Sun Yongji selesai mengintimidasinya, Ye Tianzong tidak berkomitmen dan mengangguk dan berkata, oke, tidak masalah. Kemudian, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Zhang Chunkin. Penonton di bawah panggung masih sangat tidak jelas. Kesan semua orang terhadap dirinya telah berubah. Bagaimanapun, dia adalah CEO dan bos di balik layar grup Zongheng yang bermartabat. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Oleh karena itu, semua orang bahkan menantikan apakah Ye Tianzong dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mama. Begitu mereka mendekat, Ye Tianzong berbicara, tetapi ekspresi serius di wajah Zhang Chunkin tidak melemah sama sekali. Namun, dibandingkan dengan penghinaan sebelumnya, ada sedikit kecurigaan di alisnya. Ketika dia melihat Ye Tianzong, dia berbicara pertama dan bertanya, Anda benar-benar bos di balik grup Zongheng. Grup Zongheng benar-benar orang Anda yang secara berturut-turut mengakuisisi 4 chaebol utama. Andalah orangnya. Pertanyaan demi pertanyaan. Cukuplah untuk melihat bahwa keterkejutan batin Zhang Chunkin tidak dapat lagi menahan kegembiraannya. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi semua ini. Dia pernah menjadi orang bodoh dan sampah yang tidak berharga di matanya, dan tiba-tiba dia menjadi CEO yang hebat. Terlebih lagi, perusahaan ini bukan perusahaan kecil biasa. Bahkan Serikat Chaebol pun memilih untuk menyerah. Jika itu benar, tidak bisakah saya berjalan ke samping di masa depan? Ya, Bu. Saya, Ye Tianzong, adalah bos di balik grup Zongheng. Jangan salahkan aku karena menipumu, aku hanya... Tidak, sama sekali tidak. Zhang Chunkin langsung menyela. Menurutnya, mengapa pihak lain menipunya tidak penting, yang penting. Yang terpenting bisa membawa manfaat bagi diri Anda sendiri. Dengan menantu laki-laki sebagai pendukungnya, apalagi yang perlu ditakutkan. Tentu saja, dia terlalu bersemangat sekarang. Melihat ke belakang, ada masalah besar dalam hal ini, yaitu Sun bersaudara punya rahasia mereka sendiri, sekarang aku sadar dan aku mengerti. Kedua bersaudara itu berharap dapat membujuk Ye Tianzong untuk menyerahkan grup Zongheng. Ini, bagaimana mungkin? Jika perusahaan sebesar itu dengan mudah diserahkan kepada orang lain, bukankah semua kerja keras yang Anda lakukan akan sia-sia? Tianzong,
sekarang pada dasarnya sudah dipastikan bahwa kamu adalah bos grup Zongheng, jadi itu masuk akal. Kamu meyakinkanku bahwa kamu mampu menyelesaikannya. Masalah ibu sebelumnya akan dibahas secara detail ketika dia sampai di rumah. Prioritas utama adalah untuk mengatasi masalah saat ini. Mereka memiliki informasi DNA, dan tidak ada penipuan. Kita tidak perlu mempertimbangkan diri kita sendiri, tapi kita harus mempertimbangkan Euro. Aku benar-benar khawatir. Bu, aku datang ke sini hanya untuk menenangkan pikiranmu. Ye Tianzong menyela, dia bisa memahami pikiran Zhang Chunqin, tapi semuanya diatur sendiri dan saling bertautan, jadi tidak akan ada masalah. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, perjanjian DNA ini palsu. Saya telah menemukan celahnya dan berencana untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, kami tidak perlu khawatir pihak lain akan mengumumkan apa yang disebut skandal Anda. Sebaliknya, dan grup Sun ini telah melakukan banyak kejahatan, kami akan menggunakan kesempatan ini hari ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Bagaimana menurut Anda? Benarkah kami benar-benar bisa lolos tanpa cedera hari ini? Mata Zhang Chunqin bersinar dengan cahaya keemasan. Sejujurnya dia telah berdoa ribuan kali di dalam hatinya. Awalnya dia mengira tidak akan ada keajaiban. Namun, dengan terungkapnya identitas Ye Tianzong, terutama kata-kata yang dia ucapkan saat ini, hal itu memberinya harapan besar. Apalagi dengan statusnya sebagai presiden besar, kalau bisa mengatakannya pasti bisa. Tentu saja, tidak peduli siapa yang aku tipu, aku juga tidak akan menipu kamu. Jadi, aku datang ke sini hanya untuk membuatmu merasa nyaman. Mulai sekarang, kamu tidak perlu berkata apa-apa, lihat saja penampilanku. Adapun permintaanmu selanjutnya, bagaimana menghadapi kedua bersaudara ini, aku akan menuruti perintahmu dalam segala hal. Membuat kesepakatan. Kedua orang itu mencapai kesepakatan. Ye Tianzong berbalik dan berjalan menuju tengah panggung. Zhang Chunqin, sebaliknya, sangat percaya diri dan mengambil kesempatan untuk duduk di sebelahnya. Melihat hal ini, Sun Yongji menghampiri dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan Tuan Zhang, Anda baru saja mengobrol dengan menantu laki-laki Anda. Tolong jelaskan persyaratan kami dan masalah industri ini. Tentu saja, semuanya sudah jelas. Dia akan melakukan semua yang saya katakan. Jangan khawatir. Itu bagus, itu bagus. Setelah menerima jawaban yang tepat, Sun Yongji santai dan bergegas ke sisi kakaknya untuk menjelaskan situasinya. Kedua bersaudara itu langsung cocok. Mereka semua datang, berdiri di samping Ye Tianzong, tersenyum dan mengangguk satu sama lain, dan berkata dengan suara rendah, Ye Tianzong, saya benar-benar minta maaf, grup Zongheng yang Anda bangun dengan susah payah akan menjadi milik kami mulai sekarang. Dan yang harus Anda lakukan sekarang, sebenarnya, sangat sederhana. Ini adalah mengumumkan di depan umum bahwa grup Zongheng Anda telah diakuisisi oleh grup Sun saya. Saya sudah menyiapkan perjanjiannya terlebih dahulu dan kami akan menandatanganinya sebentar lagi. Soal ibu mertua Anda jujur dan saya tidak munafik. Saya tidak akan pernah menimbulkan masalah. Perut kami akan membusuk karena masalah DNA ini dan tidak akan dipublikasikan lagi. Namun, kami waspada terhadap Anda, dan Anda juga mengkhawatirkan kami, jadi cara terbaik adalah mulai sekarang, Anda dan keluarga Anda akan pindah dari Linceng, dan kami tidak akan berinteraksi satu sama lain atau mengganggu satu sama lain. Ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Sejauh ini, saya tidak tahu, bagaimana menurut Anda? Sun Yongye memandang Ye Tianzong. Sun Yongji masih khawatir Ye Tianzong akan pulih, jadi dia segera berdiri dan mengingatkannya dengan suara rendah, Ye Tianzong, beginilah situasinya. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan ayah mertua, ibu mertua, dan istrimu. Skandal semacam ini tidak akan berdampak apapun pada keluarga kita, tetapi keluargamu pasti akan kacau balau. Aku tidak perlu mengingatkanmu tentang hal ini. Saya tahu. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan ringan, saya akan menangani masalah ini dengan baik. Ini tidak hanya akan memuaskan ibu saya, tetapi juga memuaskan Anda. Pada saat yang sama, saya juga dapat memiliki penjelasan untuk diri saya sendiri. Jangan terlalu khawatir, aku akan mengurusnya. Kalau begitu, izinkan aku menjelaskan semuanya selanjutnya. Oke, ayolah. Berkinerja baik, aku optimis padamu. Saudara-saudara sangat gembira, bahkan bersiap-siap dan bersemangat. Akhirnya menunggu momen berbunga dan berbuah, meski proses di tengahnya cukup berliku dan rumit. Tapi saya tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar.
Dua orang berdiri di dekatnya. Ye Tianzong mengangkat mikrofon. Semua mata tertuju padamu. Zhang Chunqin tahu rencananya, jadi dia santai saja. Lin Zengzhou tentu saja percaya pada kemampuan Ye Tianzong, dan masih berspekulasi di benaknya tentang hubungan antara dia dan Su Junwan. Su Junwan, sebaliknya, membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Dia tahu itu jebakan tapi tetap bersikeras untuk melompat ke dalamnya. Dia benar-benar bodoh. Di sisi lain, pemakan melon lainnya, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mengangkat kepala dan memandangnya, berharap dia bisa memberikan penjelasan akhir. 0. Perayaan hari ini. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Sun Yongye, masih akan ada liku-liku lainnya. Sambil menantikannya, saya juga merindukannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.